Oleh karena itu, kerajaan dipegang Hyang Bunisora Suradipati tahun 1357 sampai 1371. Beberapa waktu sebelum akhirnya diserahkan kepada Niskala Wastu Kencana ketika sudah dewasa. Keterangan mengenai Niskala Wastu Kencana dapat diperjelas dengan bukti berupa prasasti Kawali dan prasasti batu tulis serta prasasti Kebantenan. Saat Niskala Wastu Kencana wafat, kerajaan sempat terpecah dua dalam pemerintahan anak-anaknya, yaitu Prabu Susuk Tunggal yang berkuasa di Pakuan dan Prabu Dewa Niskala yang berkuasa di Kawali. Sri Baduga Maharaja tahun 1482 sampai 1521 menyatukan kembali kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Setelah runtuhnya Sunda Galuh oleh Kesultanan Banten, bekas kerajaan ini banyak disebut sebagai kerajaan Pakuan Pajajaran. Pada tahun 1595, Kerajaan Galuh jatuh ke tangan Senapati dari Mataram. Invasi Mataram ke Galuh semakin diperkuat pada masa Sultan Agung. Penguasa Galuh Adipati Panaikan diangkat menjadi Wedana Mataram dan cacah sebanyak 960 orang. Ketika Mataram merencanakan serangan terhadap VOC di Batavia pada tahun 1628, masa Mataram di Priangan bersilat pendapat. Gempol satu dari Sumedang misalnya menginginkan pertahanan diperkuat dahulu, sedangkan diukur dari tata ukur menginginkan serangan segera dilakukan. Pertentangan terjadi juga di Galuh antara Adipati Panaikan dengan adik iparnya Adipati Kartabumi. Dalam perselisihan tersebut, Adipati Panaikan terbunuh tahun 1625 yang kemudian diganti putranya Mas Dipa Imbanagara yang berkedudukan di Sineam. Pada masa Adipati Imbanaraga, ibu kota Kabupaten Galuh dipindahkan dari Sineam ke Calincing, tapi tidak lama kemudian dipindahkan ke Panyingkiran. Pada tahun 1693, Bupati Sutadinata diangkat VOC sebagai Bupati Galuh menggantikan Angganaya. Pada tahun 1706, dia digantikan pula oleh Kusuma Dinata tahun 1706 sampai 1727. Pada tahun 1914, Kabupaten Galuh dipimpin oleh Tumenggung Sastrawinata yang notabene bukan merupakan keturunan Bupati Galuh sebelumnya. Kemudian pada tahun 1915, Kabupaten Galuh dimasukkan ke Karesidenan Priangan atas persetujuan Belanda. Tumenggung Sastrawinata secara resmi mengubah nama Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Ciamis. Belanda meresmikan provinsi tersebut pada 1 Januari 1916. Penamaan Ciamis. Beberapa tahun belakangan muncul keinginan beberapa masyarakat untuk mengubah nama Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Galuh dengan alasan bahwa nama Galuh mempunyai makna filosofis yang mendalam, dan mereka beranggapan bahwa perubahan nama Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Ciamis tidak mendasar. Sebagian besar Kabupaten Ciamis berupa pegunungan dan dataran tinggi, kecuali di bagian selatan perbatasan dengan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Semenjak ada pemekaran Kabupaten Pangandaran, maka saat ini wilayah Kabupaten Ciamis tidak memiliki pesisir pantai. Batas wilayah: barat berbatasan dengan Sindabarang, Padumbang, Ciamis; selatan Kalijaya, Banjaraya, Ciamis; timur Sindang Angin, Lakbok, Ciamis; utara Sadapaingan, Panawangan, Ciamis. Bupati adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Ciamis.
Bupati Ciamis bertanggung jawab pada Gubernur Provinsi Jawa Barat. Saat ini Bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Ciamis ialah Herdiat Sunarya dengan Wakil Bupati Yana Putra. Mereka menang dalam pemilihan umum Bupati Ciamis tahun 2018. Mereka mulai menjabat sejak 20 April 2019. Setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Barat dengan Ridwan Kamil di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung. Kabupaten Ciamis memiliki 27 kecamatan, 7 kelurahan, dan 254 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 4.246.300 jiwa dengan luas wilayah 2.710,62 km persegi dan sebaran penduduk 1.566 jiwa per kilometer persegi.